Salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi sholat jamaah. Nabi kumpul-kumpul sama sahabat. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak usah kasih, tidak apa-apa Pak. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Menunggu orang masjid takwa. Ya, Nabi, saudara-saudara sekalian, kalian yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah. Bertanya sahabat, mana tetangga masjid ya Rasul? Kanan masjid 40 rumah, depan masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah. Itu tetangga masjid. Bubar. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra? Tidak melihat. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Oh, kau lain karena kau tidak melihat. Pulang ini. Boleh kau sholat di rumahmu karena kau tidak melihat. Pulang. Belum jauh dipanggil kembali Nabi. Ya fulan, tahan. Sini kau dulu. Kenapa? Kau dengar azan di masjid. Saya dengar ya Rasul. Kalau begitu kau wajib datang berjamaah di masjid. Zaman Nabi, tunanetra wajib berjamaah karena dia dengar azan di masjid. Kalau ini hadis diterapkan Pak, penuh ini masjid jamaah. Kenapa? Kalau azan di menara sampai di ujung-ujung rumah dia dengar. Dan alhamdulillah masjid selalu ramai jamaahnya Pak. Terutama kalau subuh. Penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun. Kentara itu kalau subuh orang tua Pak, bau minyak gosok baru kita masuk pintu. Minyak angin, minyak gosok, cap tawon. Tidak ada Bulgari. Orang tua semua di dalam masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Rahmat Mas'ud umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah pesan masjid sampai di luar. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar bapak-bapak ini, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut ini, yang sudah tua ya. Rajin-rajin ke masjid Pak. Berdoa mudah-mudahan bapak lagi sujud ajal menjemput. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu, kalau hujan, basah baju, atau kena debu melengket di badan, ke masjid, bajunya yang basah itu melindungi dia nanti di pada masa. Tahu mantel Pak? Hujan, kalau hujan pakai payung. Apa tujuan itu payung? Supaya bapak tidak kena air. Supaya ibu tidak kena air kalau pakai baju mantel. Begitulah fungsinya baju yang basah. Ketika bapak ke masjid dan gerimis, basah baju itu bapak yang melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Sudah. Coba jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, hujan keras dia buka payungnya. Pergi di jalan, belen-belen namanya itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid, langkah-langkah kakimu adalah jihad fisabilillah. Melangkah kaki kanan, 1 pahala dicatat. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau 300 rumah masjid, dari rumah tak dari masjid, 300 meter, kali 2, 600 meter. Berapa langkah kaki itu bapak dapat? Apalagi kalau bapak jalan begini. Berapa langkah kaki itu? Iya toh? Apalagi kalau bapak keliling-keliling dulu ke kampung baru. Sampai di sini, selesai orang sholat dong. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, tumbuhan, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 26 November dia datang berjamaah masjid. Saya yang lihat. Itulah sebabnya kalau kita sholat jamaah, kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah lagi. 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Ini amalkan Pak, amalkan, itu sunnah. Bapak datang masjid dari pintu sana, pulang dari pintu sana. Itu makin banyak saksi di akhirat. Yang keempat, lipat 27 kali. Artinya, sekali bapak sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi kalau di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin di rumah bapak susah sholat.
Mungkin di rumah banyak godaan. Mungkin di rumah ibu bingung. Ini saya sudah tahayat atau belum? Ini sudah 2 atau 3. Ini apa? Kalau di masjid aman. Tidak ada kecemasan seperti itu. Nah, itu datang ke masjid. Yang berikutnya, yang membuat orang malas ke masjid. Tadi, yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Mana manajemen masjid yang tidak bagus? Selalu disimpan saldo kas. Jangan simpan saldo, Pak. Dengar ini panitia masjid. Bapak kalau simpan saldo kas di masjid, bapak yang tanggung dosanya, tidak jalan amalnya orang. Saldo kas 80 juta. Jangan simpan. Cari orang yang susah, yang rajin berjamaah. Ada utangnya di bank, bayarkan supaya dia lepas dari kredit. Boleh itu. Baru dia suruh cicil ke masjid. Kalau dia di bank berbunga, makin susah hidupnya. Boleh. Saldo kas 80 juta. Kita mau kencing tidak ada air. Kerannya rusak-rusak. Simpan, jangan. Berhenti jadi panitia kalau bapak tidak bisa urus masjid. Yang sudah tua mundurlah. Kasih anak muda. Ini masjid bukan perusahaan punya. Begitukah di sini? Hah? Jangan marah, Pak. Siapa suruh kau panggil, Kak? Si mau kok. Demi Allah, Pak. Bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100 ribu. Tapi diberikan keran. Maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser. Belikan kopi. Tidak apa-apa. Boleh. Jangan ditulis di masjid, dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Ayo, Bapak pernah ke tanah suci di Madinah? Pernah ke Mekah? Ada tidak ditulis, dilarang tidur? Tidak, Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya. Dia datang ke masjid supaya bisa tidur. Itu memang boleh. Yang tidak boleh, ngiler. Maka kalau kau mau tidur di masjid, bawa kau bantal. Kalau tidak bisa kau gelisah kau di rumahmu. Bertengkar kau sama istrimu. Istrimu ngomel terus. Maka dia bilang, jangan kau pulang. Merdeka. Bodoh itu istri sekarang kalau nak bilang sama suami, jangan kau pulang. Oh, gembirai. Langsung nak bilang pacarnya, sini kau sayang. Di rumahku kau tidur. Kulayani kau dengan baik. Sudah. Jangan ditulis, jangan bawa anak-anak berisik. Bersyukur kalau masih ada anak-anak berisik di masjid. Kalau tidak ada anak-anak berisik di masjid, maka tidak ada lagi nanti yang mau datang di masjid. Kalian juga orang tua, kalau anakmu mau ke masjid, belikan songkok dan baju baru. Anaknya mau pergi, Pak, mau pergi masjid, belikan nggak songkok? Apa dia bilang? Itu nak, songkok na nenek nu kau pakai. Anaknya nomor 7, songkok anak nenek nomor 10. Tak buas si songkok nama buas sih. Berteriak ni temannya, Pak Doja. Tidak mau ya anak tak pergi masjid. Hei, ini masjid ini sound systemnya tidak bagus. Kasih bagus. Ini saya kasih tahu Ki. Tanya itu ahli tentang AC. Itu kalau ada AC besar begini 2, dingin mini masjid. Tambah lagi itu. Tapi apa yang kasih panas? Karena Bapak pakai kipas. Itu kipas dengan AC ibarat air dengan minyak. Tidak bisa dia menyatu. Kenapa? Itu AC ruangan harus tertutup. Kalau kipas tidak boleh tertutup. Kalau tertutup itu kipas, maka makin panas orang di dalam. Kenapa? Karena itu kipas perlu sirkulasi udara, perlu angin keluar masuk. Kalau tidak keluar masuk angin, maka angin yang ada itu saja nak putar terus, akhirnya jadi panas. Apalagi kalau ada yang bau keteknya di dalam. Pedek masesano. Kege mak badaram mangi. Mak bau lasuna man sedinya. Itu mi pentingnya anak muda jadi pengurus masjid. Karena kalian kalau sudah tua tidak ada yang tahu. Kau juga anak muda, muliakan orang tua. Tempatkan di mana itu orang tua. Tempatkan sebagai penasehat masjid. Jangan masjid dikira dia punya. Ini lembaga, umat yang punya. Kasih karpet yang bagus.
Ada saldo kas, jangan simpan Pak, Bapak berdosa. Tidak jalan amalnya orang. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala apa? Sound sistemnya jelek. Begitu kita takbir Allahu Akbar, langsung story. Mau ki perbaiki, sudah maki takbir, terpaksa si tangan ki. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala muadzin. Jengkel orang dengar muadzin. Orang tua, sudah tua, tidak mau tom mengalah, mundur na wasangiko. Ayah. Namun dari iya siro tomato, iya siro. Coba. Iya. Apalah yang membuat orang malas ke masjid? Kadang-kala penceramah. Kita di rumah sudah bertengkar istri. Di kantor mumet pikiran. Kita datanglah ke masjid dengar ceramah. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Ini bukan pencerahan, nak kasih takut kita terus. Dibakar pantatmu. Ditusuk. Udah bilang tak boleh. Iya. Apalagi yang kasih malas orang ke masjid. Kadang-kala apa? Imam. Ada juga imam suka sekali baca panjang. Tidak tahu juga apa nak baca. Nagaret memi. Dalin. Al-Fatihah paling nak baca. Dalin. Malam petoni tidak jelas. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar ini Pak Imam. Satu, baca kau yang ringkas. Kenapa? Karena jamaah kita di belakang macam-macam. Ada yang sudah tua tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang baru datang, tidak senang yang lama-lama. Pulang di masjid, enak sembahyang di masjid. Ampun Ma Ustaz. Kenapa? Dia bilang itu masjid aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Dia sembahyang subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah nama itu dong. Makanya tuh imam sebelum kau takbir jelaskan dulu jamaahmu. Adik-adik, ini kita sujud tilawah. Sunnah malam Jumat membaca surah As-Sajdah. Pada rakaat kesekian kita harus sujud. Ini bukan 3 rakaat, tapi karena Allah perintah ayat itu dibaca sujud. Jelaskan. Yang sulit, aliran apa ini? Kenapa 3 rakaat? Enggak, kau yang dongo. Tidak bisa orang lama-lama di belakang Pak. Mungkin ada orang termati yang ya karena dia tobat usia senja, tidak bisa lama kasih berdiri. Batena musessa, nak naik. Naik lagi kepalanya, belum bisa selesai. Nah ulah, malampir jatuh lagi, naik udah lagi. Ada barangkali di dalam jamaah Satpol PP yang pakai sepatu baru. Lama aku baca, nah lupa simpan baik-baik sepatunya. Pasti dia, hilang di sepatu. Bapak Iman sesat. Maka pasti dia tidak khusyuk. Ada barangkali juga ibu-ibu yang sekali kentut sudah makan pete. Ya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa Ustaz? Satu, supaya jamaah ikut kalau dia hafal. Coba kalau kita imam baca Al-Fatihah, kita ikut juga toh. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 120. Nah, imam sibuk dengan bacanya, kita sibuk dengan hayalan tak. Mau ikut, tidak dihafal. Mau ruku, belum ruku, terpaksa dibaca semua pengumuman masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas pengeluaran, sumbangan dari haji, dibaca semua. Belum selesai ini sudah dibaca satu palampang ini, satu ini dibaca lagi Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai imam dibaca lagi bajunya tim sukses Rahmat Masud, calon wali kota Balikpapan. Semua Pak dibaca. Siapa salah?
Imam. Ada ini cerita. Cerita gini, wallahu alam benar atau tidak. Ada penghafal Quran, dites bacaannya. Nah, kau imam, kau mau dengar bacaan imam lah dia. Oh, dia baca betul yang susah. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba jatuh cicak di kepalanya. Tas silang itu. Stres. Orang stres hilang bacaannya. Apa sambungannya ini ayat? Mau ruku, tidak tahu. Apa sambungannya? Tidak ada tuh bisa bantu. Terpaksa Nabi bilang imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, ya Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini waktuku kuliah ini, kisah nyata. Waktu saya KKN. Belum Pak jadi ustaz waktu itu. Ada temanku, baru kenal ceritanya ini. Pikir sholat di posko. Dia pakai gamis. Baju baju ustaz sih. Kebenar. Alumni pesantren ini. Saya imam. Dialah imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun, aku bilang, macam apa? Macam apa ini? Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum wala antum abid, wala ana. Jengkel temanku yang anak fakultas sastra. Langsung teriak, Nabi bilang, "Woi, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai?" Nabi bilang, ini imam, ilmi juga kupikir. Kacau salah. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini waktuku SD di kampung, sembahyang asar. Sujud Pak Imam lama sekali. Apa ini imam lama sekali sujud? Tiba-tiba ada temanku nangkat kepalanya, sembahyang asar tuh. Langsung tidak ada imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau sholat bubar, tidak ada imam. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Nabi bilang, kentut kanan. Pak Imam, lain kali kalau Bapak Imam kentut, kasih bangun ki dulu supaya dilihat kau pergi. Nabi bilang, sengaja nak, karena malu kau lihat. Kacau sholat, siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya agama mengajarkan dalam fikih sholat jamaah, hati-hati milih imam. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang cerdas sampai orang blow on boleh jadi makmum. Imam tidak boleh, hati-hati. Kenapa? Salah imam, kacau sapi. Maka hati-hati. Kalau salah imam, bubar jamaahmu.